Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu sahabat GPIB dimanapun berada. Sukacita melimpah dapat berjumpa kembali dengan sahabat di dalam program Morning Call GPIB pagi ini. Bersama dengan saya Pendeta Nozriel Hayakaya, selaku pendeta jemaat di GPIB Jemaat Pelaju Sungai Grong, Gospelkes Maranatha, Karangagung Tengah, Musi, Banyuasin. Sahabat, sebelum kita lakukan berbagai macam aktivitas di hari ini, mari kita mendengar juga merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa Sang Kasih, terima kasih Bapa atas kasih penyertaan-Mu di tengah kehidupan kami. Terima kasih atas penjagaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi kami bisa terbangun. Saat ini dalam rangkaian kasih-Mu Bapa, kami hendak mendengar juga merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang hidup Bapa, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, juga dapat menerapkannya dalam hidup kami. Dan berkatilah juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan yang berkenan di hadapan-Mu dan sesuai pada kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa dalam perenungan, dalam ruang virtual Morning Call GPIB pagi hari ini. Kami siap mendengar Engkau bersabda Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, sesuai dengan sabda Bina Umat di pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 dan 36 yang menyatakan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB, tepat pada minggu ini kita memasuki yang namanya Minggu Advent. Minggu Advent kerap dimaknai sebagai minggu penantian dan persiapan. Berbicara tentang penantian adalah pengalaman yang sungguh sangat manusiawi. Sebab hampir setiap kita, setiap harinya menanti-nantikan sesuatu. Yang paling sering ada yang menantikan pekerjaan cepat selesai. Tapi ada juga yang menantikan permasalahan keluarga, persoalan kehidupan, dan pergumulan-pergumulan lainnya segera selesai. Pengalaman semacam ini menjadi jembatan yang membuat kita bisa masuk lebih dekat dengan teks firman Tuhan yang kita baca. Sebab saat itu, Yesus Tuhan kita juga menjumpai mereka yang sedang menanti. Kisahnya dimulai di Galilea. Dalam bacaan kita ketahui bahwa Yesus saat itu sedang berkeliling dari kota sampai ke desa-desa. Ia melayani, ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, ia juga memulihkan, menyembuhkan banyak orang. Menarik di ayat ke-36, penulis Injil Matius katakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat mereka yang dikatakan lelah dan terlantar. Orang yang lelah adalah mereka yang bergulat dengan kehidupan, mereka yang tersakiti oleh kejamnya dunia, mereka yang letih bukan hanya secara fisik tapi batinnya juga. Mereka seperti diperas sampai habis hingga tak berdaya, tak punya tenaga untuk menjalani hari. Itulah mereka yang lelah. Dan ada juga mereka yang terlantar. Mereka yang terlantar bisa jadi adalah mereka yang dikucilkan, dibuang, dimarginalkan, ditinggalkan. Mereka yang kehilangan arah dan tujuan, tak tahu harus berjalan seperti apa. Itulah orang-orang yang terlantar. Tentu mereka yang lelah dan terlantar ini menanti-nantikan sentuhan kasih, menantikan kepedulian, menantikan untuk dikunjungi, untuk dilawat, untuk diberikan harapan. Tentu mereka menantikan titik harapan itu. Kabar baiknya,
Yesus sang sumber harapan itu hadir memberi diri kepada mereka, sebab dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu bukan perasaan kasihan belaka. Itu juga bukan perasaan, oh iya sekedar tahu ada orang sedang sakit, ada orang sedang lemah, lelah, terlantar, lalu ya berhenti sampai di sekedar tahu. Bukan begitu. Apa yang terjadi saat itu ialah Yesus memberi dirinya hadir melayani mereka. Ia menyentuh mereka dengan kasih. Ia membawa harapan kepada mereka. Ia memulihkan mereka. Itu yang terjadi. Dan inilah kedalaman perasaan yang dimiliki oleh Yesus saat itu. Dan sampai sini dulu penafsiran firman Tuhan hari ini, pembelajarannya untuk kita semua di Minggu Advent ini. Pertama, penting untuk kita ketahui bahwa firman Tuhan memperlihatkan kepada kita tentang Tuhan yang mau bergerak lebih dulu hadir, memberi diri kepada kita semua. Di Minggu Advent ini kita mengenal Ia yang tidak hanya tahu tetapi merasakan. Ia yang tidak hanya mengajar tetapi memulihkan, tak hanya lewat tetapi mendekat dan menjumpai, bahkan hadir menyentuh kita dengan kasih-Nya, merangkul kita yang lelah dan terlantar. Dan sahabat GPIB, tanpa disadari sebenarnya kita mungkin adalah sebagian kecil dari banyak orang yang waktu itu dijumpai Yesus. Sebab kita adalah para penanti yang menanti-nantikan harapan untuk hadir di setiap pergumulan dan persoalan kita. Sebagian dari kita mungkin sudah lelah, sebagian juga mungkin sudah terlantar, menanti titik harapan itu terwujud. Kabar baiknya, harapan itulah yang hadir datang menjumpai kita. Harapan itu bahkan ada bersama kita. Ialah Kristus Tuhan kita. Baik itu di tengah sibuknya kantor dan pekerjaan sehari-hari, di dalam kamar yang sepi, juga di balik layar ponsel, Tuhan selalu hadir kepada kita. Ia selalu menjadi Tuhan yang hatinya tergerak lebih dulu untuk bukan hanya melihat, tapi memahami, menjumpai, dan merangkul kita. Maka dari itu kini dan di sini sahabat GPIB, jangan heran kalau di layar ponsel sahabat semua tiba-tiba muncul video yang menguatkan, video yang memberi harapan, video yang meneguhkan iman. Mungkin saat itu Tuhan sedang menjumpai kita sekalian, bukan? Tuhan sedang kembali memberi kita pengharapan, bukan? Menguatkan kita, menghibur kita. Jangan batasi cara Tuhan bekerja. Ia dapat bekerja lewat segala sesuatu, termasuk ruang digital yang kita miliki saat ini. Maka dari itu ingat, mulai saat ini, tak ada lagi satu orang pun yang bisa berkata bahwa ia terlalu jauh, bahwa Tuhan tak mengenal, tak mengerti, tak ada dalam persoalan pergumulan kita. Sebab dalam penantian kita, ia telah hadir. Jangan katakan, tak ada harapan sudah lenyap. Sebab harapan akan selalu ada dalam pergumulan yang sunyi dan senyap sekalipun. Itu pembelajaran pertama kita di Minggu Advent. Pembelajaran kedua untuk kita pahami, sama pentingnya dengan yang pertama tadi, ialah bahwa ketika kita melihat Tuhan yang tergerak lebih dulu, bukankah ini menjadi panggilan kepada kita semua untuk juga mau tergerak kepada sesama kita, para penanti lainnya, yang mungkin sedang bergumul juga, mereka yang juga lelah dan terlantar, sedang menanti untuk dikuatkan, dihibur, diberi harapan, sedang menanti kabar baik. Kita juga diundang untuk hadir kepada mereka, memberi diri. Itulah panggilan pelayanan kita. Ingatlah, sahabat sekalian, di zaman ini kehadiran kita kepada mereka yang lelah dan terlantar juga dapat terwujud lewat layar ponsel kita. Kita bisa hadir pada sesama melalui pesan dan panggilan telepon yang kita lakukan di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kita bisa hadir melalui pesan singkat yang kita tulis dengan kasih hangat yang tulus dan penuh kepedulian pada sesama kita. Rasanya mungkin sebagian dari kita akan berkata, itu hal yang sederhana, itu hal yang biasa, itu hal yang mungkin terlalu remeh, kecil bahkan. Namun ingatlah bahwa mungkin pesan atau panggilan telepon kita hari ini bisa menjadi jawaban bagi seseorang yang sedang bergumul,
yang sedang menanti dihibur, dikuatkan, yang sedang menanti keberadaan orang lainnya dalam hidup mereka. Sahabat GPIB, ingatlah bahwa media digital ini dapat digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau mereka yang sedang lelah dan terlantar. Maka dari itu jadilah perpanjangan tangan Tuhan juga. Jadilah salah satu bagian dari instrumen Tuhan yang mau hadir, memberi diri kepada mereka yang lelah dan terlantar ini. Jangan batasi ruang-ruang tempat Anda bisa hadir. Dimanapun hadirlah kepada sesamamu. Bukan hanya di dalam gedung gereja, bukan hanya ketika bertatap muka, tapi bahkan di luar sana dengan orang asing sekalipun, atau juga lewat ruang digital yang ada. Itulah pembelajaran kedua. Dan berefleksi dari dua pembelajaran ini, firman Tuhan pada hari Minggu ini hendak mengajak kita melihat kedua arah sekaligus. Pertama, arah ke dalam, bahwa Tuhan sungguh melihat dan menjumpai kita di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap penantian yang kita miliki. Kedua, keluar, bahwa Tuhan mengutus kita keluar untuk mau melihat, menjumpai, hadir, memberi diri kepada sesama kita, para penanti lainnya yang juga lelah dan terlantar itu. Dalam hal ini, hadir membutuhkan cinta. Hadir berbeda dari sekedar ada. Orang yang sekedar ada itu mungkin hanya tahu, hanya menonton, hanya, oh iya dia lagi sakit, dia lagi punya pergumulan ini itu. Tapi tak bergerak memberi diri, tak menguatkan lewat doa, tak hadir merangkul. Itu sekedar ada. Orang yang hadir, dia setelah mengetahui keadaan, kondisi dari sesamanya, setelah menatap wajah mereka yang lelah dan terlantar itu, tergerak untuk hadir, memberi diri kepada sesamanya. Inilah yang dikatakan dan dilakoni oleh Yesus Kristus. Ikutilah jalannya, itulah panggilan pelayanan kita. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, seorang teolog, juga tokoh reformator itu. Ia berkata, God does not need your good works, but your neighbor does. Tuhan tak membutuhkan perbuatan baikmu, sesama mula yang membutuhkannya, mereka yang lelah dan terlantar itu, mereka yang tak berdaya itu, mereka membutuhkannya. Maka hadirlah bagi sesamamu yang lelah dan terlantar. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk bisa memberi diri kepada orang-orang di sekitar kita. Soli Deo Gloria. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, menutup renungan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Sang Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan sekaligus mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang selalu bergerak hadir lebih dulu di dalam setiap penantian kami, dalam berbagai macam permasalahan, persoalan, pergumulan kehidupan, baik itu masalah keluarga, ekonomi, juga kesehatan. Kami serahkan itu semua kepadamu Bapa. Biarlah Engkau yang menguatkan kami, juga memulihkan kami, khususnya dalam kondisi kelemahan tubuh kami. Kepadamu kami menyerahkan segala sesuatunya Bapa, dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami ingin berdoa Bapa agar kiranya Engkau menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kami, agar kiranya kami juga bisa menjadi berkat, perpanjangan tangan-Mu kepada sesama kami, kepada mereka yang lelah dan terlantar, kepada para penanti lainnya yang menanti untuk dikuatkan, dihibur, disapa, disentuh dengan kasih. Biarlah kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Biarlah dalam setiap hal itu juga kami bisa meninggikan serta memuliakan nama-Mu. Dan dalam beragam aktivitas di hari Minggu ini, biarlah Engkau Allah menuntun kami, Engkau memberikan hikmat kepada kami dalam setiap hal yang kami lakukan, khususnya juga kepada gereja-Mu dalam pelaksanaan berbagai macam gerak layan dan program-program yang ada, morning call, night call, radio GPIB, juga ibadah hari Minggu ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-Mu dan jemaat-Mu. Dan Bapa, kami serahkan doa ini dalam segala kerendahan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, sampai bertemu kembali dalam program Morning Call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.